Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita sambut surga turun atas kehidupan pribadi Bapak Ibu. Datanglah kerajaan-Mu Tuhan. Kerajaan-Mu datanglah. Datanglah ya Tuhan. Sampai selama-lamanya. Ajari kami menghitung hari-hari. Ajari kami mengenal kasih-Mu Tuhan. Lebih lagi. Lebih lagi. Kami bersyukur Tuhan karena perbuatan-Mu besar dan ajaib. Karena hingga pagi hari ini kami masih bisa bernafas dengan bebas. Bernafas tanpa tabung oksigen. Bernafas tanpa selang yang menempel dalam hidup kami. Kami masih bersyukur Tuhan. Karena kasih-Mu begitu melimpah atas kami. Ajari kami Tuhan. Untuk mengerti setiap rancangan-rancangan yang ada di dalam kehidupan kami. Bimbing kami Tuhan ke air yang tenang. Jiwa kami nyaman, jiwa kami tenang bersama-Mu Tuhan. Datanglah kerajaan-Mu di bumi seperti di surga. Saya merasakan ada di antara Bapak Ibu pada pagi hari ini yang digambarkan seperti sebuah pintu. Pintu yang susah terbuka, pintu yang engselnya rusak, susah untuk dibuka. Pintu itu adalah keraguan-raguan. Dia menerima firman. Dia mengenal firman. Tapi tidak bisa bergerak dengan bebas. Ada belenggu. Ada sesuatu yang menahan langkahnya. Saya nggak tahu apa itu yang menahan langkah. Entah itu pekerjaan. Entah itu beban keluarga. Entah itu beban keuangan. Atau bahkan itu beban pelayanan. Pada pagi hari ini, renungkan kalimat ini. Tuhan,
membuka jalan yang baru. Tuhan membebaskan setiap belenggu. Tuhan merubuhkan pintu-pintu penghalang. Dan Tuhan berkata kepada Bapak Ibu pada pagi hari ini, Akulah pintu kehidupan. Saya melihat 2 orang anak perempuan di sana. Ia sedang berlari untuk menangkap kupu-kupu. Ia berlari untuk menggapai kebebasannya sendiri. Saya hanya mau mengatakan kepada gadis kecil yang saya lihat, tetaplah tinggal bersama Tuhan. Kembalilah, maka Ia akan kembali kepadamu. Kembalilah dan berendam dalam kasih Tuhan. Kembalilah dan berendam Terima kasih Tuhan. Engkau yang membawa kami sejauh ini. Engkau juga yang memegang tangan kami. Engkau yang membawa kami sejauh ini. Engkau juga yang berjanji kepada kami untuk membaringkan kami dalam kasih-Mu. Bawa kami Tuhan semakin mendekat. Agar jiwa kami tenang. Tenanglah hai jiwaku. Tenanglah dalam hadirat-Nya. Tenanglah dalam kasih-Nya. Tenanglah dalam hadirat-Nya.
Saya kembali mendapatkan gambaran sesuatu yang kotor, kejijian di hadapan Allah. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini datang untuk sebuah pengampunan, maka ia akan mendapatkan. Tuhan di sana ketika kita melakukan kesalahan. Tuhan di sana ketika kita melakukan dosa. Tuhan ada di sana. Matanya menjelajah ke seluruh bumi. Ia menyelidiki hati. Ia menguji batin. Tuhan ada di sana. Mari datang. Mari datang kepada Tuhan. Yang kemarin atau 2 hari yang lalu melakukan kesalahan, melakukan pelanggaran, melakukan kejijian di depan Allah. Mari datang. Siapapun ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini, seperti yang saya maksudkan, Tuhan tidak memandang rendah hati yang mau bertobat. Tuhan tidak memandang rendah hati yang tulus mau berubah. Mungkin orang tersebut berkata dalam hatinya, Tuhan, sudah terlalu dalam saya jatuh. Tuhan, sudah terlalu kotor keadaanku. Berserulah. Berserulah kepada Tuhan. Katakan pada pagi hari ini. Katakan pada saat ini. Tuhan, tolong bantu saya keluar. Percabulan, itulah yang saya maksudkan. Iri hati, perpecahan, itulah yang dimaksudkan pada saat ini. Izinkan kasih-Nya membasuh kita semua. Izinkan kasih-Nya menenggelamkan kita semua.
Sungguh indah Engkau Tuhan. Benar, sungguh indah Kau Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menebus dosa dan menyelamatkan Bapak Ibu dan saya. Tuhan membenci dosa Bapak Ibu, tapi Tuhan mengasihi kita. Ia ingin memperkenalkan kita kepada Bapanya yang ada di surga. Tuhan Yesus ingin kita semua menyadari bahwa ada seorang pribadi yang sangat mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dia yang selalu hadir di setiap momen, di setiap musim kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Bahkan ketika kita masih berada di dalam kandungan ibu kita, ia adalah seorang pribadi yang lemah lembut, pribadi yang selalu hadir di setiap musim kehidupan kita. Dialah Bapa kita, Bapa surgawi, Bapa Eloah, Bapa yang selalu memegang tangan anak-anaknya, Bapa yang selalu berharap putra dan putrinya kembali, Bapa yang berdiri di depan pintu gerbang, ia Bapa yang lemah lembut, ia Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita sendiri. Bahkan ketika kita kecil, di saat orang tua lahiriah kita sedang beristirahat, ia, Bapa, selalu menemani Bapak, Ibu, dan saya. Hingga kita saat ini, dimanapun Bapak Ibu berada, saya mau berdoa khususnya pada pagi hari ini untuk rasa rindumu terhadap Papa dan Mama. Ya, lepaskan rasa rindumu terhadap Papa dan Mama. Karena Papa dan Mamamu berada bersama denganmu saat ini.
Ia yang selalu hadir dalam setiap musim kehidupan. Dialah Bapa Surgawi. Dialah Roh Kudus. Izinkan papa dan mamamu yang ada di surga hadir untuk memelukmu saat ini. Rasakan itu. Jangan lepaskan tangannya. Tenggelamlah bersama kasih-Nya. Rasakan kelembutannya. Thank you, God. Bapa Surgawi ingin memeluk setiap anak-anaknya. Bapa Surgawi selalu ingin memeluk putra dan putrinya. Yaitu Bapak, Ibu, dan saya. Ia Bapa yang selalu memeluk ketika hatimu dingin. Bapa yang selalu mengaliri kita dengan kasih-Nya yang sangat lembut. Banyak dari kita yang sulit sekali menikmati kasih seorang Bapa Surgawi. Tuhan Yesus memaklumi itu. Karena mungkin gambaran Bapa di dunia ini yang salah. Mungkin bapakmu di dunia ini meninggalkan luka. Atau mungkin bapakmu kurang memiliki waktu yang engkau butuhkan. Dan Tuhan inginkan dunia mengenal Bapa Surgawi yang melalui pengenalan Allah Bapa yang kita sadari saat ini. Dunia. Selama ini dunia mengenal Tuhan. Banyak bahasa yang digunakan. Sebagian memanggilnya God. Yang lain memanggilnya Lord. Di bagian sana menyebutnya Dikong, Debatana Balon, Mula Jadi. Sebagian mengenalnya Sang Hyang Widiwasa atau apapun namanya. Sebenarnya tidak lain adalah Yehova, Yesua Hamasyah, atau Yesus Kristus. Ialah pribadi yang ada bersama Bapak, Ibu, dan saya saat ini. Matius 11 ayat 27 berkata, "Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapakku, dan tidak seorang pun mengenal anak selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain anak, dan orang yang kepadanya anak itu berkenan menyatakannya." Tuhan Yesus, Dikong, siapapun Bapak Ibu mengenal, sangat mencintai Bapak Ibu, sangat mencintai kita semua. Dan kini, izinkan hati Bapak Ibu melimpah akan kasih-Nya. Karena tidak seorang pun yang pernah melihat Allah,
Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Di dalam Yohanes 14 ayat 9, ketika Bapak Ibu sudah dapat melihat Yesus, artinya Bapak Ibu sudah dapat melihat Bapa. Pada Yohanes 6 ayat 40 berkata, ketika Bapak Ibu dan saudara yang terkasih dapat melihat Yesus dalam kehidupan setiap keadaan, dari dalam sebuah keintiman, dalam beribadah, maupun di tengah badai, tetapi Bapak Ibu tetap melihat Yesus di sana. Artinya, Bapak Ibu sudah memperoleh hidup yang kekal itu. Mungkin Bapak Ibu dilukai. Mungkin Bapak Ibu memiliki rasa kecewa. Merasa dikucilkan, merasa terbuang. Tapi jika kita memilih untuk melihat Yesus di dalam setiap keadaan, di dalam setiap perkara, karena memang Yesus hadir di sana, maka hidup kekal itu ada bersama Bapak, Ibu, dan saya. Karena Yohanes 5 ayat 19 berkata, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Lagi firman-Nya, Engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berfirmanlah Tuhan, ada suatu tempat dekatku, di mana engkau dapat berdiri di atas gunung batu. Apabila kemuliaanku lewat, maka aku akan menempatkan engkau dalam lekuk gunung itu, dan aku akan menudungi engkau dengan tanganku, sampai aku berjalan lewat. Kemudian aku menarik tanganku dan engkau akan melihat belakangku, tetapi wajahku tidak akan kelihatan. Yesus adalah jalan. Saya mau mengajak Bapak Ibu berdoa bersama-sama dengan saya pada saat ini. Katakan bersama-sama dengan saya pada pagi hari ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu.
di bumi seperti di surga. Surga datanglah ke bumi. Seperti di surga. Surga datanglah. Surga datanglah. Surga datanglah. Engkaulah yang empunya kerajaan. Dan kuasa. Dan kemuliaan. Sampai selama-lamanya. Tidak seorang pun sampai kepada Bapa tanpa mengenal Tuhan Yesus terlebih dahulu. Ia adalah jalan kepada Bapa. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Sekiranya kamu mengenal aku, pasti kamu juga mengenal Bapakku. Sekarang ini kamu mengenal Dia, dan kamu telah melihat Dia." Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, "Tuhan, Tuhan," akan masuk dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Bukan mereka yang berseru mengaku mengenal Tuhan. Bukan juga mereka yang mengerjakan keselamatan diri mereka masing-masing. Tapi oleh karena kasih-Nya lah, Bapak, Ibu, dan saya memperoleh keselamatan. Bukan mereka yang berseru Tuhan, Tuhan. Tetapi dia yang melakukan kehendak Bapa. Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat Anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Pertama-tama, dengan ia memanifestasikan perbuatan-perbuatannya, ia memanifestasikan perbuatan-perbuatan Bapa selama dia di dunia. Ia hendak meyakinkan semua orang bahwa ada satu Bapa di surga yang sedang menyatakan diri di depan semua orang. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, ketika Bapak Ibu dan saya memiliki keintiman dengan Tuhan, Tuhan tidak lagi memandang Bapak Ibu dan saya seorang hamba, tetapi sahabat. Yohanes 15 berkata, "Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tetapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah kudengar dari Bapakku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Apabila kamu telah meninggikan anak manusia, barulah kamu tahu bahwa akulah Dia
dan bahwa aku tidak berbuat apa-apa dari diriku sendiri, tetapi aku berbicara tentang hal-hal sebagaimana diajarkan Bapa kepadaku. Tuhan inginkan Bapak, Ibu, dan saya untuk mengenal Bapa dengan benar. Keberadaan Roh Kudus di dalam hati Bapak, Ibu, dan saya semakin menjelaskan keberadaan Tuhan Yesus bagi Bapak, Ibu, dan saya. Bahkan melalui Dialah kita dapat mengenal Bapa dengan benar. Ia, Yesus, akan menyatakan dirinya terlebih dahulu di dalam hidup Bapak, Ibu, dan saya sebagai orang yang mengasihinya. Lalu Dia, Yesus Kristus, akan membawa Bapa surgawi untuk tinggal bersama di dalam diri Bapak, Ibu, dan saya. Dan Bapa sendiri mengasihi kita dan menjawab langsung semua permintaan Bapak, Ibu, dan saya. Ketika kita mengajukannya dalam nama Yesus. Sekarang Allah Bapa telah memberikan otoritasnya kepada Tuhan Yesus untuk memperkenalkan dirinya kepada siapa saja yang mengasihi Tuhan Yesus. Tetapi Bapak, Ibu, semuanya itu tergantung seperti apa hubungan Bapak, Ibu, dan saya dengan Dia, Tuhan Yesus Kristus. Apakah kita dapat mengenal Bapa dan memandang wajah-Nya? Itu semua tergantung seberapa dalam keintiman Bapak, Ibu mengenal Dia. Kata Yesus kepada mereka, "Jikalau Allah adalah Bapamu, kamu akan mengasihi aku, sebab aku datang dari Allah dan sekarang aku ada di sini. Lagi pula, aku datang bukan atas kehendakku sendiri, melainkan Dialah yang mengutus aku. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti perintah-perintahku. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku." Yesus berkata kepada kita semua, siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku. Dan Yesus pun akan mengasihi Bapak, Ibu, dan saya. Dan Dia juga akan menyatakan dirinya kepada kita. Dalam Yohanes 14 ayat 23 berkata, jawab Yesus, "Jika seseorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku, dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia." Pada hari ini, Tuhan Yesus membawa Bapaknya untuk tinggal bersama-sama dengan Dia di dalam kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Mari Bapak, Ibu, kita siapkan hati, kita jaga hati ini
agar tetap murni. Mari bersama-sama kita saling mengingatkan, kita saling menopang, agar hati nurani kita terjaga, agar tetap murni. Yesus berkata, pada hari itu, kamu akan berdoa dalam namaku. Tidak aku katakan kepadamu bahwa aku meminta bagimu kepada Bapa. Sebab Bapa sendiri mengasihi kamu. Karena kamu telah mengasihi aku dan percaya bahwa aku datang dari Allah. Siapa saja yang melayani aku, ia harus mengikut aku. Dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Siapa saja yang melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Silakan Roh Kudus, bajak hati kami, selidiki hati kami. Tolong kami Roh Kudus, jika ada bagian yang tidak berkenan di hadapan Bapa, koreksi kami. Karena kami mau berada di mana Yesus berada. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, prophetic people bukan mereka yang dapat berada di masa lalu, sekaligus di masa ini, juga mengetahui di mana masa yang akan datang. Prophetic people, merekalah yang berada di mana Tuhan Yesus berada. Yang kesukaannya adalah firman Tuhan, dan yang merenungkannya siang dan malam. Mari kita renungkan ini. Apakah kesukaan Bapak, Ibu, dan saya adalah firman Tuhan? Siapa yang menjadi sentral di dalam hidup kita? Siapa yang menjadi pusat di dalam hidupan kita? Apakah Tuhan Yesus? Atau ego kita sendiri? Mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah. Selidiki kami. Kenallah hati kami. Agar kami mengenal hati-Mu Tuhan.
Ketika Bapak Ibu sendiri, Tuhan ada di sana. Tuhan hadir di sana. Kenalilah kasih-Nya. Agungkan Dia. Sembah Dia. Tinggikan Dia. Tuhan menunggu setiap perkataan yang keluar dari hati Bapak Ibu. Tuhan menunggu setiap kalimat yang keluar dari mulut Bapak Ibu. Sembah Dia. Tuhan, kami sayang Tuhan. Kami cinta Tuhan. Kami mau peluk Tuhan. Kami mau mendengarkan detak jantung-Mu Tuhan. Oh, kekasih hatiku. Jiwaku tenang bersama-Mu Tuhan. Engkau pujaan hatiku. Biarlah jiwa kami melompat. Kelemahan kaki kami menjadi kuat. Karena di dalam kelemahan-kelemahan kami, kuasa-Mu Tuhan semakin nyata. Karena di dalam kelemahan kami, kuasa-Mu Tuhan semakin nyata. Mari, sembahlah Dia. Tinggikan nama-Nya. Agungkan Dia. Rabaya rasikini takaramaya. Ina rabaya rasikini takaramaya. Ina maraya rasikini takaramaya. Jika ada di antara Bapak Ibu yang pada pagi hari ini yang selalu terngiang-ngiang dengan apa yang iblis katakan, ketika iblis mengatakan engkau tidak layak, Yesus berkata, engkau adalah kekasihku. Ketika iblis berkata, kamu berdosa, Yesus berkata, aku sudah menyelesaikannya. Sembahlah Dia. Yes. Terus mengalir. Terus masuk. Terus masuk. Tenggelam dalam kasih-Nya. Yes.
Dia pribadi yang tergantung di salib itu, di kayu yang kasar itu. Dia yang berkata, "Kamu adalah mempelaiku." Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ikan dilahirkan bukan untuk belajar berenang, tetapi ikan dilahirkan untuk berenang. Raja Wali dilahirkan bukan untuk bersembunyi ketika ada badai, tetapi Raja Wali dilahirkan untuk menghadapi badai. Sadarlah, Bapak Ibu ada di bumi ini untuk menaklukkan dunia. Jika Tuhan ada di dalam Bapak Ibu, siapakah yang dapat menghadapinya? Dia yang berkata, terimalah kesadaran ini, bahwa Bapak, Ibu, dan saya layak dan berharga. Kesetiaan adalah mahal harganya. Dia yang menunggangi kuda putih itu adalah setia dan yang benar. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kesetiaan adalah harga yang mahal, yang tidak bisa dilakukan oleh orang-orang yang murah. Kesetiaan itu tinggal di dalam hati Bapak Ibu pada pagi hari ini. Terima itu. Pegang itu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Karena kami sudah merdeka. Sudah menang. Terima kasih Tuhan. Sesi hari ini ada karena Engkau. Kami bersyukur Tuhan. Kami menerima setiap pengurapan, setiap kuasa, setiap anugerah yang datang daripada-Mu. Mari Tuhan Yesus, kita hadapi hari ini bersama-sama. Kita selesaikan hari ini bersama-sama. Berkatilah kami seorang pribadi tiap pribadi, dan juga mereka, siapapun yang mendengar doa pada pagi hari ini, mendapatkan berkat yang sama seperti yang kami terima pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, silakan Roh Kudus take over hati kami sepanjang hari ini. Kami mau terus berendam dalam kasih-Mu. Sekalipun sesi doa pada pagi hari ini telah berakhir, tapi kasih-Mu Tuhan terus mengalir, terus bawa kami, terus hanyutkan kami, terus rendam kami, pribadi tiap pribadi. Hingga Engkau yang tinggal di dalam kami dipuaskan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami terima berkat itu. Haleluya. Amin. Amin.